Hai, saya Fandi Permajudi, dan pada video kali ini saya akan mengulas HP Sony Xperia XZ1 yang telah saya pakai selama kurang lebih 1 minggu. HP ini saya dapat dengan kondisi second dengan harga 1,5 juta. Untuk kondisi fisik, saya menemui ada sedikit dent pada sisi kiri atas HP dan scratch pada sisi kanan. Tapi itu nggak pengaruh sama sekali buat performa HP ini, jadi buat saya ini nggak terlalu bermasalah. Untuk port HP ini sudah menggunakan Type-C untuk charging dan sudah dilengkapi juga dengan quick charge. HP ini juga masih mempunyai headphone jack yang masih sering saya gunakan karena saya nggak punya earphone Bluetooth. Oke, untuk fingerprint, HP ini diletakkan di sisi kanan yang berfungsi sekaligus sebagai tombol power. Dan di atasnya terdapat tombol volume yang masih enak banget buat ditekan. HP ini juga dilengkapi dengan dedicated camera button, yang mana menurut saya ini sangat berguna. Kalau pengen buka kamera ya tinggal tekan tombol aja. Kamera belakang HP ini mempunyai resolusi sebesar 19 megapiksel yang bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Untuk kualitas gambar, saya rasa Sony Xperia ini masih bisa bersaing. Oke, ini tes perekaman resolusi 1080p 60 fps. Teman-teman bisa nilai hasilnya kayak gimana. Kita lihat langsung keluar. Kalau yang ini perekaman resolusi 4K. Kalau di preview ini agak stutter gitu ya, agak patah-patah, tapi nanti kita lihat hasilnya apakah patah-patah juga atau enggak. Kayaknya ini enggak ada stabilization-nya, enggak kayak yang 60 fps dan ATP. Ini hasil perekaman kamera depan Sony Xperia XZ1. Resolusinya 1080p 30 fps. Fingerprint HP ini juga masih bisa dibilang cepat dan akurat. Saya coba buka tutup HP ini berkali-kali dan jarang menemui kesalahan membaca fingerprint di HP ini. Nice. Di sini saya mencoba untuk mengecek apakah pressure-nya masih naik atau tidak. Walaupun pressure HP ini naik, tapi saya ragu untuk mencelupkan ke dalam air karena kondisi HP ini yang second dan saya juga tidak tahu apakah pernah dibongkar atau belum. HP ini dibekali dengan SoC Snapdragon 835 yang mana ini adalah prosesor flagship pada masanya. Untuk performa di tahun 2020, saya rasa SoC ini masih sanggup bersaing dengan HP-HP dengan harga 2 jutaan atau mungkin lebih. Dan unit yang saya beli ini memiliki RAM sebesar 4GB dan internal 64GB. Untuk hasil AnTuTu benchmark, HP ini mendapatkan nilai sebesar 230.359. Dan apabila di-compare ya dengan kita ambillah Redmi Note 8, HP ini masih lebih unggul. Teman-teman bisa lihat di websitenya AnTuTu ya. Untuk mengetes performa gaming, saya memainkan 2 game, yaitu PUBG dan Mobile Legends. Untuk PUBG, HP ini bisa mencapai HDR Ultra. Namun, yang saya pakai adalah Smooth Extreme, karena saya lebih mementingkan frame rate untuk bermain PUBG.
untuk Mobile Legends, settingan HP ini belum bisa sampai ultra ya. Namun untuk frame rate-nya itu udah cukup banget, mulus banget kalau main Mobile Legends. Kelemahan Sony Xperia XZ1 saya temui pada ukuran baterainya yang hanya 2700 mAh, yang mana untuk standar 2020 ini adalah ukurannya sangat kecil ya. Jadi powerbank itu aksesoris yang wajib lah untuk mendampingi si Sony Xperia XZ1 ini. HP ini dilengkapi dengan LED notification yang akan menyala ketika ada notif masuk atau sedang charging. Dan terakhir, HP ini dilengkapi dengan fitur NFC yang sangat berguna ya bagi teman-teman yang suka berpergian keluar kota gitu untuk ngecek saldo e-tol atau top up saldo e-tol. Di sini saya mengetes NFC dengan NFC tag dan bisa dilihat NFC berfungsi dengan sangat baik. Kesimpulannya, apakah HP ini worth it? Menurut saya dengan harga yang cuma 1,5 jutaan ya, HP ini masih bisa dibilang worth it. Namun teman-teman harus lebih hati-hati sih dalam mencari unitnya, karena unit yang saya dapatkan belum tentu sama ya dengan unit yang akan teman-teman beli gitu. Jadi ya hoki-hokian sih sebenarnya beli HP bekas. Dan di sini saya mendapatkan versi AU ya, dan masih terdapat aplikasi-aplikasi bawaan, tapi bisa dihapus sih. Oke, jadi kurang lebih segitu saja review singkat tentang HP Sony Xperia XZ1. Oke, see you guys on the next video. Thank you.